Sayangnya sudah tak ada yang mau memilih Demokrat kecuali kader-kadernya sendiri. Apalagi nanti memasuki tahun 2022 di mana kewenangan pemilihan gubernur hingga wali kota ada di tangan presiden. Rasanya tak hanya sekali ini Demokrat secara membabi buta menyerang Jokowi saat membagikan bantuan. Ketika pemberian bantuan dilakukan dari rumah ke rumah dan disorot media, kader Demokrat menyebutnya dengan syuting film dan pencitraan. Giliran bagi-bagi sembako dilakukan secara spontan, hingga ada yang terpelosok ke selokan. Mereka kembali menyindir soal kemanusiaan. Jadi sebenarnya masalah Demokrat di mana? Soal pencitraan atau kemanusiaan? Mereka tidak sadar kalau olok-olokan ke Jokowi sejatinya semakin membongkar kedok busuk Pak Mantan. Seperti halnya aksi Jokowi yang sempat menemani tidur para pengungsi gempa Lombok di tenda ala kadarnya. Beda halnya dengan SBY yang dikabarkan menghabiskan belasan miliar untuk membangun tenda elit yang letaknya jauh dari pengungsi Gunung Sinabung. Jangankan mendekat ke rakyat, SBY malah dengan tak tahu malu berfoya-foya dengan membangun tenda mewah di tengah kesusahan yang dirasakan rakyatnya. Setelah Demokrat geger soal pengecatan pesawat presiden, kini berbagi bantuan juga turut dikecam. Intinya, apapun yang dilakukan Jokowi adalah salah besar di mata mereka. Berbeda dengan mantan yang merampok partai demi melanggengkan dinasti keluarga. Di mata kader Demokrat, orang seperti Pak Mantan justru panen pujian dan dibela habis-habisan, termasuk membela si anak bawang yang tak kunjung mendapat respon positif meski sudah didapuk sebagai ketua umum partai. Bagi mereka, Jokowi, Gibran, dan Bobi adalah musuh terbesar keluarga mantan. Meski nyata bukan kelasnya, jangankan membandingkan mantan dengan Jokowi atau Gibran dengan AHY, dibandingkan dengan politisi lain seperti Anies Baswedan atau Sandiaga Uno saja belum tentu menang. Inilah namanya buruk muka cermin dibelah. Demokratlah yang selama ini tak memiliki cermin di rumah dan selalu merasa halu dengan setiap kesuksesan Jokowi, termasuk iri dengan cara Jokowi mengambil hati rakyatnya. Mungkin Demokrat lupa kalau kerumunan spontan yang dilakukan Jokowi tidaklah memuat unsur pidana sebagaimana kerumunan yang dilakukan secara berencana, sama seperti kerumunan di bandara waktu menyambut Rizik yang dilakukan secara spontan. Tak ada unsur pidana di sana. Berbeda dengan kerumunan di Bogor atau Petamburan yang sengaja direncanakan hingga membentuk panitia dan menyebar undangan. Ini baru kategori pidana. Lagi pula di awal pandemi
Kita semua tahu kalau Kongres yang mendapuk AHY sebagai petinggi Demokrat juga melabrak aturan prokes. Untung Jokowi masih memaklumi kelakuan mereka yang dilakukan sekali. Karena kalau mau, AHY juga bisa ditindak seperti halnya Rizik. Apalagi ketahuan ada peserta Kongres yang kemudian juga positif COVID-19. Intinya Demokrat memang tak punya cermin untuk melihat kelakuan buruk mereka selama ini. Jangan sampai nanti di 2024 ketika koalisi PKS dan Demokrat mentok tak memenuhi ambang batas, baru membelas ke parpol pendukung pemerintah atau melakukan safari politik ke Jokowi, Mega, dan ketua umum parpol lain seperti menjelang 2019 silam. Sudah tak pernah bercermin, munafik, tak tahu malu pula. Tidak usah mengajari Jokowi soal kesantunan atau adat Jawa, karena rakyat bisa membedakan mana pemimpin sejati dan mana yang minta diperlakukan bak raja. Selama memimpin, Jokowi juga hanya fokus pembangunan infrastruktur, pemerataan dan memajukan bangsa. Beda dengan sang mantan yang fokus keluarga hingga banyak proyek mangkrak dibiarkan begitu saja. Hambalang, proyek PLTU, mobil internet, bendungan, dan banyak kegagalan yang ditorehkan zaman Pak mantan. Negara ini seperti autopilot selama kepemimpinan mantan dan partainya. Jangankan memburu koruptor kakap semacam BLBI, mengawasi proyek vital agar tak dikorupsi saja tidak bisa. Zaman SBY juga tak sanggup menempatkan orang-orang kompeten di bidangnya. Beda dengan era Jokowi yang mampu mengokohkan posisi Sri Mulyani, Mahfud MD, hingga menempatkan sosok Kapolri Listio Sigit dan Panglima TNI yang mumpuni. Jurus terzolimi ala SBY sudah tak laku lagi diangkat oleh AHY. Selain anaknya tak pandai bermain sandiwara, isu kudeta oleh Muldoko juga tidak menarik perhatian. Kalau saja Demokrat bukan partai gurem, tapi sudah jadi partai besar semisal Golkar, mungkin publik masih menaruh perhatian. Sayangnya sudah tak ada yang mau memilih Demokrat kecuali kader-kadernya sendiri. Apalagi nanti memasuki tahun 2022 di mana kewenangan pemilihan gubernur hingga wali kota ada di tangan presiden dan Mendagri. Bisa dipastikan sebagian besar orang Demokrat akan ditendang. AHY dan kadernya yang tak punya cermin akan terus kebingungan mencari pijakan di atas perahu tua yang akan tenggelam. Terlambat sudah bagi mereka untuk memperbaiki hubungan baik dengan pemerintah. Alih-alih mencontoh gaya kepemimpinan Jokowi yang merakyat, Demokrat yang halu masih saja menggembor-gemborkan kepemimpinan era mantan yang hanya sukses menelurkan album dan lagu kenangan. Era digital di mana jejak dunia maya bisa langsung disebar. Mereka masih mengandalkan politik merasa terzolimi yang sudah usang, termasuk memainkan politik tak bercermin yang memalukan. AHY pernah berkata bahwa
anak muda harus kreatif dan tidak boleh disiapkan karpet merah. Sungguh, ini namanya menasehati diri sendiri. Semua orang tahu kalau dirinya jadi petinggi partai karena karpet merah sang Pepo. Makanya Abang Denny Siregar menyindir habis-habisan dengan mengatakan kalau karpet AHY itu warnanya bukan merah tapi biru. Benar saja, akhirnya olokan dan hinaan Demokrat ke Jokowi akhirnya kembali ke muka sendiri.